Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam keseharian umat Islam, praktik ibadah tahajud memiliki keistimewaan tersendiri. Kisah-kisah nyata dari para ahli tahajud seringkali menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ahli tahajud dikenal sebagai individu yang dengan penuh ketaatan dan kesungguhan membangunkan dirinya di sepertiga malam terakhir untuk melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Mereka tidak hanya menciptakan koneksi yang kuat dengan Tuhan alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi juga menunjukkan bahwa kehidupan spiritual yang mendalam dapat dicapai melalui upaya pribadi yang sungguh-sungguh. Dalam penjelasan kali ini, kita akan menjelajahi beberapa kisah nyata dari ahli tahajud yang menginspirasi, menyoroti perjalanan spiritual mereka dan dampak positif yang dihasilkan oleh praktik ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa keseruan dari kisah nyata ahli tahajud kali ini? Mari bersama-sama buka pintu hati kita untuk menyaksikan keindahan spiritual yang tersembunyi dalam langkah-langkah mereka. Dengarkan dengan telinga yang penuh perhatian dan biarkan diri kita terbawa oleh arus keimanan yang memancar dari setiap kata yang mereka sampaikan. Dalam alunan cerita yang mukau ini, kita akan menemukan pelajaran hidup yang mendalam dan inspirasi yang membakar semangat. Jangan biarkan detik-detik ajaib ini terlewat begitu saja. Sama seperti ahli tahajud menemukan kebahagiaan dan kedamaian di dalam ketaatan malam hari, mari bersama-sama menciptakan ruang di dalam hati kita untuk merasapi keagungan perjalanan spiritual ini. Bersiaplah untuk merasakan kekuatan, ketabahan, dan kehadiran Allah yang begitu nyata melalui kisah-kisah yang akan kita dengarkan. Mari bersama-sama menjelajahi ke alam batin yang mendalam, dan kita akan menemukan bahwa setiap kisah itu adalah undangan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kisah bermula dari salah seorang ahli tahajud yang tidak ingin diketahui identitasnya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2021. Ia menceritakan bahwa pada tahun itu, tepatnya 11 bulan, ia telah menganggur. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari, namun belum juga ada tanda-tanda perusahaan yang mau menerimanya. Sampai-sampai orang-orang terdekatnya berpikir mungkin ini adalah sebuah ujian baginya karena ia berhasil lulus kuliah di tahun pandemi. Setiap interview pekerjaan, ia selalu dipertemukan dengan saingan yang berpengalaman. Jurusannya hampir setiap kampus ada dan setiap hari selalu ada lowongan untuk lulusannya tersebut. Bahkan dalam satu lamaran dikisahkan bahwa pernah hampir tersisa 2 orang pelamar, namun yang dibutuhkan hanya 1 orang dan perusahaan lebih memilih mereka yang berpengalaman. Saat itu ia merasa putus asa sampai menyerah dan jatuh sakit. Terlebih tak sedikit dari tetangganya yang selalu melihatnya pagi-pagi rapih untuk interview, tapi belum juga dapat pekerjaan. Hingga akhirnya tiba pada suatu hari di mana ibunya mengingatkan ia untuk bangun malam mendirikan tahajud seraya berkata, "Ayo bangun kamu tahajud. Ketika kamu sedih, punya masalah, ceritain semuanya." Ibunya ini memang seorang yang rajin tahajud. Bahkan anaknya ini selalu meminta ibunya untuk membangunkannya dan meminta untuk menyamakan doa yang dipanjatkan dengan doanya. "Mah, doanya samain yuk. Mama kalau berdoa tentang kakak kayak gimana? Gimana kalau doanya gini, mah? Nanti setiap berdoa kayak gini ya, mah? Jadi setiap berdoa intinya sama walaupun kata-katanya berbeda." Begitu ungkap anaknya ini kepada ibunya. Setelah hampir 1 tahun melamar pekerjaan kesana kemari, akhirnya tibalah pada suatu hari di mana temannya memberikan info lowongan pekerjaan. Tanpa menunggu lama-lama lagi, ia pun langsung menuju ke sana
Walaupun tempatnya agak jauh, yaitu sekitar 2 jam perjalanan, tapi semua itu tetap ia jalani. Tahap demi tahap ia lalui, hingga sampailah ia pada tahap wawancara dengan salah satu petinggi perusahaan tersebut. Saat itu ia dihadapkan dengan permasalahan di mana ia merasa kebingungan karena dihadapkan dengan beberapa pilihan. Aku bingung untuk menghadiri yang mana, karena aku dapat telepon juga kalau suruh wawancara di perusahaan lain yang terkena di daerahku. Aku galau sampai aku pertahankan perusahaan yang sudah aku jalani tahapannya lebih banyak dan melepaskan perusahaan pada tahap pertama. Begitu ungkapnya. Kembali lagi, 2 jam perjalanan interview dengan petinggi, ia menggunakan sepeda motor. Ternyata di tengah perjalanan ban motornya betus dan bingung sampai akhirnya ia meminta tolong orang lain untuk ditambal ban itu dan kemudian mengantarnya. Ini yang bikin aku ngakak untuk gak kenal bin maksa guys. Udah gak punya rasa malu, berkat dia aku bisa sampai tepat waktu di lokasi. Tentu aku bayar ya, gak gratis, aku tahu diri kok. Motor yang aku titipin di tambal ban daging duser, semoga pulang motorku masih di sana dan gak digondol orang, ungkapnya sambil tertawa polos. Setelah selesai hari itu, hujan turun deras. Perjalanan pulang 2 jam ia tempuh dengan hujan-hujanan. Hal tersebut tidak menjadikan masalah baginya karena ia berharap ada kabar baik datang padanya. Singkat cerita, akhirnya setelah penantian 11 bulan, sekarang ia sudah diterima bekerja di perusahaan perbankan BUMN di daerahnya. Dari informasi yang ia dapatkan saat itu, bahwa dari sekian banyak kandidat yang melamar, hanya ia 1 orang yang diterima. Aku berpikir ini adalah yang terbaik dari Allah dimanapun itu. Aku juga percaya bukan tahajudku yang bisa membuat aku ada di sini. Banyak ramuan yang aku pakai, ada doa orang tuaku, khususnya ibuku, sedekah, sholat duha, dan sholawat guys. Ya, sholawat aku juga selalu baca ini. Dan jangan lupa hormati ibumu. Selagi kalian yang masih mempunyai ibu, hormati beliau. Bisa jadi bukan doamu yang didengar, tapi doa ibumu. Sampai sekarang ibuku selalu menangis setiap ingat prosesku. Menangis bahagia tepatnya. Semua butuh perjuangan, usaha, dan doa. Kalau satu kali doa kalian belum dikabul juga, jangan geluh ya. Karena Allah pengen lihat keseriusan kita. Kalau sudah dapat pun jangan lupa berterima kasihlah sama Allah lewat tahajud dan lainnya. Begitu ungkapnya sambil haru dan bahagia. Keesokan harinya bermuncullah ucapan selamat dari temannya atas keberhasilannya diterima pada perusahaan BUMN tersebut. Aku gak nyangka banget bakal serame ini untuk teman-teman. Terima kasih ucapannya ya. Buat kalian yang masih cari kerja, aku doain bisa dapat pekerjaan juga dan dimudahkan segala usahanya. Jangan nyerah ya, kalau capek istirahat dulu. Itu wajar kok, tapi jangan lama-lama ya, besok dicoba lagi. Banyak banget keajaiban yang aku dapat dari tahajud, asal jangan sekali sholat bilang, mana kok ya Allah belum dikabulin sih, padahal aku sudah sekali sholat tahajud. Hei Bambang, Allah juga mau lihat intensitas serius kita. Niat gak sih kita sholat tahajud karena Allah? Baru sekali udah ngeluh. Tapi ada juga yang baru sekali besok langsung dikabulin. Menurutku dikabulkannya doa kita saat tahajud itu kadang gak spesifik, kita minta apa dikasihnya apa. Ibuku pernah bilang seperti ini, suatu hari kamu akan bersyukur atas apa yang tidak kamu dapatkan, walaupun dulu kamu menginginkannya. Kemampuan kita terbatas untuk tahu maksud dari rencana Allah. Bisa jadi kita minta A yang dikasih B, karena Allah tahu yang A mungkin gak baik buat kita, sedangkan kita tidak tahu. Begitu ungkapnya sambil memotivasi.
Demikianlah kisah nyata ahli tahajud ini disajikan. Kiranya ini bisa menjadi pijakan bagi kita untuk merenungi dan memperdalam hubungan spiritual kita dengan Allah. Semoga kisah-kisah inspiratif ini menjadi sumber motivasi bagi setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Dengan mendengarkan disertai hati yang tulus, kiranya kita dapat mengeksplorasi kekuatan tahajud dalam menyembuhkan, mengarahkan, dan memberikan makna lebih dalam pada setiap momen hidup. Mari bersama-sama memanfaatkan pelajaran berharga yang terkandung dalam kisah nyata ahli tahajud ini untuk memperkaya jiwa, memperkuat iman, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kehadirannya. Segera merapat dan bersiaplah untuk membiarkan kisah-kisah luar biasa ini menyentuh dan menginspirasi kita hingga akhir. Wallahu a'lam.